hormati guru pembimbing kita yaitu Ibu Ayu dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baiklah, perkenalkan saya Nisa Sabila dari kelompok 5 serta teman saya Septimia Taramaya, saya Alvina Roslinda, saya Aprilia, saya Andara, saya Arifah Hadi. Saya Arya Dozan, saya Fatia Rozan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan melanjutkan presentasi kita yaitu penyampaian makalah evaluasi kegiatan pembelajaran wirausaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Susunan acara kita pada siang hari ini diantaranya pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, speaking, dan penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Septi. Peranan usaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Kegiatan wirausaha didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, material, peranan, cara kerja, pasar, dan pendanaan. Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha dikenal dengan sebutan 6M, yakni man, money, material, mesin, market, dan market. Wirausaha kerajinan dan inspirasi objek budaya lokal dapat dimulai dengan melihat potensi bahan baku, keterampilan produksi, dan budaya lokal yang ada di daerah setempat. Wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal akan menawarkan karya-karya kerajinan inovatif kepada pasaran. Pasaraan produksi kerajinan ini adalah orang-orang yang menghargai dan mencintai kebudayaan tradisional, kemampuan mengatur keuangan atau money dalam kegiatan usaha akan menjamin keberlangsungan dan pengembangan usaha. Ragam objek budaya lokal yang terdapat di daerah akan menjadi inspirasi untuk perencanaan kerajinan yang akan dibuat. Perancangan kerajinan juga harus mempertimbangkan ketersediaan material atau bahan baku dan keterampilan produksi yang terdapat di daerah sekitar. Untuk itu dapat dilakukan pencarian informasi tentang ragam jenis material khas daerah yang dapat digunakan untuk kerajinan serta peran yang membuat kerajinan di daerah setempat. B. Perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Objek budaya lokal dan material secara teknik khas daerah merupakan potensi yang harus dikembangkan sehingga lestari dan menjadi manfaat bagi daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki objek budaya lokal yang berbeda-beda. Pengembangan dari setiap objek budaya lokal tersebut akan menjadi kekayaan bersama yang luar biasa, yang akan memberi warna bagi kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. Salah satu kekayaan pengembangan objek budaya lokal adalah melalui pengembangan kerajinan. Proses perancangan kerajinan diawal dengan pemilihan inspirasi dan pencarian ide produksi kerajinan, pembuatan sketsa ide, pembuatan studi kerajinan model, dilanjutkan dengan pembuatan petunjuk produksi. Ide kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal akan dikembangkan menjadi produk kerajinan yang akan diproduksi dan siap dijual. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus memiliki nilai estetik dan inovasi agar diminati pasar. Objek budaya lokal dapat berupa objek 2 dimensi seperti rawi dan motif, atau 3 dimensi seperti bangunan, alat musik, dan senjata. Beberapa objek budaya seperti pakaian tradisional dan perhiasan digunakan oleh manusia. Kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal tradisional dapat berupa miniatur objek budaya, benda hias, atau produk kerajinan dengan fungsi baru, dengan potensi material serta teknik produksi khas. 1. Pencarian ide produk. Kita telah mengenali berbagai kekayaan objek budaya lokal di daerah setempat, pakaian tradisional, rumah adat, senjata tradisional, alat musik, dan lain-lainnya. Pengetahuan dan apresiasi pakaian tradisional, rumah adat, senjata tradisional, alat musik, dan lain-lainnya. Pengetahuan dan apresiasi
Apresiasi kita terhadap hal tersebut dapat mendorong munculnya ide untuk membuat produk kerajinan. Ide bisa muncul secara tidak berurutan dan tidak lengkap, namun dapat juga muncul secara urut. Salah satu dari kita bisa saja memiliki ide tentang suatu bentuk unik yang akan dibuat. Ide bentuk tersebut akan menuntut kita untuk memikirkan teknik apa yang tepat digunakan dan produk apa yang tepat untuk bentuk tersebut. Salah satu dari kegiatan kita juga bisa saja mendapatkan ide atau bayangan tentang sebuah produk yang ingin dibuatnya, material, proses, dan alat yang akan digunakan secara utuh. Untuk memudahkan pencarian ide atau gagasan untuk perancangan tradisional objek budaya lokal. 2. Membuat gambar atau sketsa. Ide-ide produk, rencana atau rancangan dari produk kerajinan digambarkan atau dibuatkan sketsanya agar ide yang abstrak menjadi terwujud. Ide-ide rancangan dapat digambarkan pada sebuah buku atau lembaran kertas dengan menggunakan pensil, spidol, atau ballpoint dan sebaiknya hindari penggunaan penghapus. Tariklah garis tipis-tipis dahulu. Jika ada garis yang dirasa kurang tepat, abaikan saja. Buatlah garis lain pada bidang kertas yang sama. Demikian seterusnya, sehingga kamu berani menarik garis dengan tegas dan tebal. Gambarkan idemu sebanyak-banyaknya. Dapat berupa hasil variasi produk, satu produk yang memiliki fungsi sama, tetapi dengan bentuk yang berbeda. Produk dengan bentuk yang sama dengan warna dan motif yang berbeda. 3. Pilihan ide terbaik. Setelah kamu menghasilkan banyak ide-ide dan menggambarkannya dengan sketsa, mulai pertimbangkan ide mana yang paling baik, menyenangkan dan memungkinkan untuk dibuat. 4. Prototyping atau membuat studi model. Sketsa ide yang dibuat pada tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi, artinya hanya digambarkan pada bidang datar. Kerajinan yang akan dibuat berbentuk 3 dimensi. C. Penghitungan biaya produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Unsur biaya produksi adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Biaya yang termasuk ke dalam overhead adalah biaya listrik, bahan bakar minyak, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan. Untuk mendukung proses produksi, biaya pembelian bahan bakar minyak, sabun pembersih untuk membersihkan bahan baku, benang, jarum, lem, dan bahan-bahan lainnya dapat dimasukkan ke dalam biaya overhead. D. Pemasaran langsung kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Pemasaran langsung adalah promosi dan penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen tanpa melalui toko. Penjualan langsung merupakan hasil dari promosi langsung yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli. Sistem penjualan langsung dapat berupa penjualan satu tingkat, single level marketing, atau multi tingkat, multi level marketing. Penjualan satu tingkat merupakan cara yang paling sederhana untuk menjual produk secara langsung. Wirausahawan langsung memasarkan dan menjual kepada konsumen tanpa membutuhkan toko atau bank niaga. Pemasaran produk kerajinan dapat dilakukan dengan cara pemesanan. Konsumen dapat melihat langsung produk ataupun mengakui gambar dari produk kerajinan dan kemudian memesannya. Produsen kerajinan selain menjual produknya sendiri, dapat membentuk kelompok penjual yang akan memasarkan dan menjualkan produknya secara langsung kepada konsumen. Kelompok penjual dapat terdiri atas beberapa tingkatan. Sistem dengan beberapa tingkat kelompok penjual disebut multi level marketing. Produk perusahaan memiliki usaha jasa penjualan langsung direct selling, baik yang menggunakan single level maupun multi level marketing wajib memiliki surat izin usaha penjualan langsung yang dikeluarkan oleh BKPM sesuai peraturan Menteri Perdagangan nomor 32 tahun 2008. Evaluasi kegiatan pembelajaran wirausaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Evaluasi diri semester 2. Evaluasi diri pada akhir semester 2 terdiri atas evaluasi individu dan evaluasi kelompok. Evaluasi individu dibuat untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pembelajaran terhadap setiap peserta didik. Evaluasi individu meliputi evaluasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Evaluasi kelompok
interaksi dalam kelompok yang terjadi dalam kelompok. Kaitannya dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, kita tolong bagiin lembaran MKS yang bakal kalian kerjain, jadi tolong dikerjain. Nah, di sini ada evaluasi diri individu. Atasnya kan ada tulisan individu. Ada nama dan kelompok. Tulis nama kamu dan kelompok berapa kamu. Ini nggak banyak soalnya yang menghemat uang dulu. Di belakang ada satu lagi evaluasi diri kelompok. Tulis nama dan kelompok. Yang ini nggak ada tulisannya, jadi tolong kasih sendiri. Itu aja. Kalau mau ada pertanyaan, silakan. Ulangi, Pak. Di sini ada 2 lembar. Evaluasi diri individu itu sendiri, jadi tulisnya nama kamu sendiri sama kelompok berapa, jadi cuma 1 orang. Di belakangnya itu ada evaluasi diri yang kelompok, itu secara bersama-sama kamu ngerjainnya. Tulis nama kamu semua dan kelompok berapa gitu. Udah, ada yang mau tanya lagi? Di sini ada keterangannya juga, setuju, sangat setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dilihat ya. Atas perhatian dari teman-teman sekalian, itulah penyampaian dari pemateri kita tentang evaluasi kegiatan pembelajaran wirausaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Memasuki sesi berikutnya yaitu tanya jawab dengan syarat tidak berlebihan, tidak melenceng dari materi, dan masing-masing kelompok hanya memiliki 1 kesempatan. Pertanyaan kalian akan dijawab oleh teman kita, Salsa dan Alvina. Pada teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan dan perkenalkan diri serta kelompoknya. Siap saya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Wahidaki dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, cara mengetahui peluang wirausaha di bidang kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal itu gimana? Sekian, terima kasih. Ya, saya ingin bertanya. Dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Rasyana Margareta. Saya di sini mewakili dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, coba deh jelaskan kapan sebuah usaha itu harus dievaluasi dan sebutkan hal apa saja yang perlu dievaluasi dari sebuah usaha tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih. Siap saya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Novalini Bolagiki. Saya mewakili dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apakah tujuan dari evaluasi hasil kegiatan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal? Baik. Terima kasih. Saya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Elsa Christian dari kelompok 2 ingin bertanya cara menghitung biaya produksi dan memperkirakan harganya. Sekian, terima kasih dari saya. Selagi menunggu teman kita mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian, kita telah menyiapkan sebuah deskripsi yang akan dibawakan oleh teman-teman dari kelompok kita. Dan untuk pemenangnya akan mendapatkan hadiah menarik loh. Tangan. Mulai deskripsinya. Baiklah semuanya, saya di sini akan menjelaskan tentang peraturan dan apa permainan SBM kami. Permainan kami adalah tebak kata. Ini bukan tebak kata sih, mirip tebak-tebakan. Nah, ini rebutan ya. Saya tidak peduli kamu mau jawab benar atau salah. Kami yang ngasih jawaban. Kita akan mulai dari sekarang. Kalau ada bus kecelakaan atau pesawat yang kecelakaan, kapal tenggelam, semuanya akan muncul di Berita. silakan. Salah. Berita. Salah. Ya. Salah. Ada lagi? Handphone. Ayo. Ya. Internet. Salah. TV. Apa tadi? Ya. Benar. Apa? TV. Kita lanjut. Kenapa kita harus berhenti menuntut ilmu? Jawabannya?
tak punya jabatan. Jadi apakah aku? Tuh harum juga. Peci. Nah, Untuk versi Udah bisa udah tenang. Lantai basah. Bahasanya apa? belajar bahasa. Ya, belajar bahasa Mandarin. Lantai basah. Kalau dalam bahasa Mandarinnya apa? Always komplain sih. Udah? Cuk. Lanjut. Awak tiga. Lunyu. Licin. Ya, licin. Licin. Apa? Apa sih? Apa? Waktu hidup dinyanyikan. Kalau udah tepuk tangan, mati. Lilin ulang tahun. Lilin. Lilin ulang tahun. Itu kan. Iya. Gang apa yang selalu bikin ibu-ibu kesel? Gang apa yang bikin ibu-ibu kesel? Dimulai, ayo, ada nggak nih? Gang apa yang bikin ibu-ibu kesel? Gak ada nih? 1, Gang bocor. 2, 3, 4, 5. Siapa ya? Gangguin suaminya. Oke, kita lanjut. Ada orang sedang mencari sesuatu, datang bersih, pulang babak belur. Apa yang sebenarnya dia cari? Maling. Ada orang yang sedang mencari sesuatu, datang bersih, pulang babak belur. Maling. Ya, orang cari masalah. Kenapa dalam membawa keris ketika pertunjukan wayang? Kenapa dalam membawa keris ketika pertunjukan wayang? Waktu pertunjukan wayang, tahu kan dalam orang yang geraki wayang? Nah, dia itu bawa keris waktu pertunjukan wayang. Kenapa? Gimana? Wis apa? Keris. Udah deh. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau bawa kompor, istrinya nggak bisa. Iya. Oke, kita lanjut. Tamunya sudah masuk, tapi yang punya malah keluar. Apakah itu? Ya. Tamunya sudah masuk, tapi yang punya malah keluar. Yuk, ada nih? Nggak ada nih? 1, 2, 3, 4, 5. Hangus. Apa jawabannya? Tukang becak lagi narik penumpang. Dia kan keluar tuh dari. Oh iya. Bukan. Penumpangnya di dalam, tukang becaknya narik di luar kan? Nah. Kita lanjut. Salah satu cara terbang selain menggunakan transportasi udara adalah Saya bukan? belum udah. Oh, tangan sendiri. Kita lanjut. Daun apa yang tidak pernah gugur? Daun telinga. Iya. Daun apa yang tidak pernah? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Arif dari kelompok 3. Bagaimana cara mengetahui peluang usaha dari inspirasi objek budaya lokal? Cara mengetahui peluang usaha tersebut adalah dengan mencari target atau menentukan target.
Misal, orang yang suka seni, kita bisa membuat gantungan kunci bergambar atau berpola dari objek budaya lokal, seperti gambar keris atau gambar baju adat di setiap daerah masing-masing. Cukup. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rosiana dari kelompok 1. Coba jelaskan, kapan sebuah usaha dievaluasi dan apa saja yang perlu dievaluasi dalam suatu usaha. Evaluasi dapat dilakukan dalam dua kondisi, yaitu evaluasi rutin dan evaluasi insidental. Evaluasi rutin biasanya dilakukan beberapa bulan sekali, sedangkan evaluasi insidental dilakukan setiap terjadinya sebuah masalah yang dirasakan cukup signifikan pada usaha tersebut. Dan yang diperlukan dalam evaluasi adalah 1. Kinerja dan target usaha. 2. Pengembangan produk atau pelayanan. 3. Perhatikan aliran uang masuk dan uang keluar. 4. Riset kepuasan konsumen. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan Noval dari kelompok 4. Apakah tujuan evaluasi dari usaha inspirasi objek budaya lokal? Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan usaha, apakah usaha tersebut berjalan sesuai rencana dan akan memberikan hasil yang diharapkan. Terima kasih. Akan menjawab pertanyaan dari Krius kelompok 2. Cara menghitung biaya produksi. Cara menghitung biaya produksi dilakukan dengan menambahkan jumlah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok 5. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya.